Pada sesi pagi ini kita akan PMPC pertandingan antara PSM Makassar versus Persik Kediri. Saya langsung aja coach. Laga terakhir dari Persik kan kalah dari Persikabo dengan skor 2-1. Sekarang untuk persiapan pertandingan besok, udah evaluasi apa yang coach lakukan dalam rangka persiapan pertandingan besok? Silakan coach. Ya, kita memang setiap pertandingan apapun hasilnya itu selalu kita ada evaluasi di mana kita salah, apa yang kita lakukan dengan benar. Dan pertandingan ini juga sama. Kita sebenarnya pemain, pelatih atau staf pelatih, kita udah tahu kesalahan kita itu di mana. Dan kita coba fokus untuk benar-benar perbaiki menit-menit akhir dan menit-menit setelah saat kita bikin gol, kita sedikit ada kepanikan atau sedikit ada kurang percaya diri untuk kita masih bisa konsisten dalam permainan. Jadi selama 3 hari ini kita fokus di situ untuk kita perbaiki dan semoga bisa kita meraih poin penuh pertandingan besok. Terima kasih coach. Untuk ada pertanyaan dari rekan-rekan media dari Bapak atau Ibu Gray untuk coach Javier. Bagaimana coach membangun rasa optimisme pemain setelah kekalahan kemarin untuk menghadapi pertandingan besok? Dan yang kedua, banyak kritik ke Persik soal dimainkannya beberapa pemain yang dianggap belum berkontribusi di tim. Apa tanggapan coach soal ini? Silakan coach. Yang pertama, yang mana? Pertanyaan pertama, gimana bangun? Ya, memang rasa optimisnya pemain setelah kekalahan. Ya, memang pemain sudah profesional, jadi mereka tahu kalau memang hasilnya itu di sepak bola ada 3. Mereka tahu kalau kita menang, kita bukan jadi tim yang terbaik atau tim yang kalau kalah, tim yang terjelek. Jadi paling enggak saya berharap dari profesionalisme pemain, mereka tahu apa yang kita rasain. Kalau memang kita kalah, ya kita harus benar-benar bukan kembali lagi semangat, karena memang pemain khusus yang di Persik itu mereka selalu semangat apapun itu hasilnya, tapi kita tetap harus perbaiki beberapa hal. Kalau soal mereka semangat atau tidak, sebenarnya bukan kerja yang terlalu keras buat saya, karena mereka udah sangat profesional dan mereka tahu bisa sehari 2 hari sedih, tapi besoknya kita harus benar-benar cepat masuk ke konsentrasi dan semangat untuk pertandingan selanjutnya. Ya, kalau untuk kritik sebenarnya ya kalau langkap saya itu ya wajar aja. Mungkin kalau kita menang, orangnya nggak berpikir berbeda. Wah, berani sekali, bagus sekali, Kosoka kasih kesempatan ke pemain yang ini. Tapi karena kita hasilnya tidak maksimal, ya akhirnya kan kritik itu akan datang dari semua arah. Jadi kalau memang ada yang terasa pemain yang belum kontribusi, datang aja ke Bali, lihat gimana mereka latihan, lihat gimana mereka semangat. Saya juga mengerti kalau memang apa yang diharapkan sama supporter adalah menang, 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 dan menang. Saya juga. Saya juga pun demikian. Tapi ya kita tahu ini manusia bikin kesalahan, yang terutama saya, yang selalu tanggung jawab saya. Jadi kalau memang mau dikritik soal pemain yang belum kontribusi, ya satu hal yang wajar aja. Pertanyaan selanjutnya dari Bang Kaswadi Anwar untuk head coach. PSM kedatangan amunisi terbaru di lini serang. Apakah ini akan menjadi kesulitan bagi Persik? Dan apakah ada pemain Persik yang absen lawan PSM besok, coach? Silakan, coach. Iya, saya baca kemarin sudah ada satu strategi yang siap tampil. Jadi kalau kita permainan yang belum sama PSM, jadi susah diprediksi. Ya paling enggak kita harus benar-benar waspada, karena kita tahu kalau kualitasnya pemain asing yang datang ke Indonesia lumayan bagus. Jadi kita paling enggak kasih, bukan khusus ya, tapi paling enggak center back kita harus benar-benar konsentrasi dengan kedatangan pemain baru itu. Seperti itu.
Untuk pemain absen besok, Coach, adakah? Apa semua Pemain sudah? absen sampai sekarang ini Dani masih dia cedera. Dani. Oh, jelas-jelas Otto, Dani kaptennya, Nuhar Dani Saputra. Enggak, yang dari Novian Dani juga ada sedikit cedera. Samsul bisa tampil. Yang lain sepertinya semua sudah bisa diturunkan besok semoga. Pertanyaan selanjutnya, Coach, dari Bang Farid Harian Surya. Coach, mengapa pada bursa transfer kemarin tidak datangkan sosok center back yang punya kualitas seperti Arthur Felix? Dan akhirnya buat Persik akan kesulitan menjaga pertahanan saat Arthur Felix tidak dimainkan. Artinya mencari sosok center back yang berkualitas seperti Arthur Felix. Silakan, Coach. Pemain lokal maksudnya? Ya, artinya yang setara, mungkin maksudnya yang setara dengan kualitasnya Arthur Felix. Siapa? Oh. Siapa yang pemain lokal yang sedata tahu kualitasnya sama Felix? Ya, yang pertama memang pada bursa transfer itu sebenarnya nggak banyak pilihan yang otomatis orang yang mau lepas itu karena dia nggak dapat tempat di klub Liga 1. Ya, itu satu. Yang kedua, memang kita secara pribadi mau kasih kesempatan ke pemain yang kita pinjamkan ke PSS Medan seperti Sabil. Saya masih percaya dengan permainan Ibo, Aldo, Krisna. Jadi selain banyak pilihan yang memang kita waktu itu ada tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan secara ekonomi, secara prestasi, karena pilihan pada satu saat adalah pemain yang main di Liga 2. Pemain pun yang main di Liga 2 yang juara itu semua itu kan pinjaman dari tim Liga 1. Jadi mereka kembali ke tim Liga 1. Jadi secara keseluruhan ya kita pemain tim pelatih sama manajemen mau memberikan kesempatan kepada pemain kita yang ada. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, Coach, dari Bang Gatot Susetio. Nah, itu yang saya tunggu. Untuk Coach Roka, sebagai mantan pemain, dari pengalaman Coach, apa sih sebenarnya penyebab konsentrasi pemain menurun dan kecolongan gol di menit-menit akhir biasanya Persik kemarin, seperti kemarin kecolongan di menit terakhir juga. Silakan, Coach. Ya, ini sebenarnya ada sedikit susah untuk saya bisa terapkan karena inilah masalah konsentrasi, itu adalah masalah mental. Bukan masalah, tapi itu berhubungan dengan psikologi. Saya kan memang di kursus kita di Chile itu kan ada sekitar 8 materi psikologi dari level 1 ke level 8. Ada banyak penyebabnya. Satu-satunya ya paling enggak konsentrasi dalam permainan itu menyebabkan juga dengan capek atau kelelahan. Masalahnya secara fisik pemain-pemain kita itu kuat, main 100%. Tapi ada seberapa yang kemarin itu menurun di menit 70. Itu udah mulai penyebab masalah kepercayaan diri. Itu memang sebagai pelatih susah juga dilatih, tapi paling enggak udah mulai 2 hari yang lalu dengan permainan atau dengan bawa latihannya ke situasional seperti itu, saya mencoba untuk perbaiki secara konsentrasi karena memang banyak penyebabnya ya kalau kita hilang konsentrasi. Tapi paling nggak fokus itu untuk tetap kita masih harus kokoh dengan permainan kita. Jangan kita gampang hilang bola, jangan kita gampang terpancing emosi, jangan kita kadang-kadang juga terlalu tulus bermain. Apakah kurang pengalaman atau apakah kurang pintar pada satu saat diambil keputusan. Jadi itu kan sebenarnya PR sebagai tim pelatih untuk perbaiki semua.
Terima kasih Coach dan Beli Adi. Semoga besok bisa memperoleh hasil yang maksimal dan meraih kemenangan melawan PSM Makassar. Terima kasih.